Ada cerita yang norak banget nggak? Ada sih pas Yang ini nggak norak sih, tapi kayak di setiap show gitu. Kadang kan ngeliatin ada jajanan atau makanan. Iya. Jadi Rizal setiap show tuh bawa tas gede. Tas gede kayak tote bag. Gue bawa semua. Jadi kayak kan ada sisa gitu. Iya, jadi semuanya gue bawa. Ada yang lihat ya? Sempat ada yang lihat. Terus tapi ya udah mereka cuek. Itu sih. Tetap aja anak kos-kosan. Anak kos-kosan. Daripada Indomie terus ya udahlah enggak apa-apa itu. Ngevlog dadakan ah. Soalnya ketemu sama anak ini di Wisma Nusantara, Rizal Rama. Zal. Ya Om. Gue denger nama lu tuh di sini di Wisma ini kan udah lama. Ada Rizal katanya yang ini apa model dari Indonesia yang apa dipakai di Prancis, di Inggris, di mana? Itali. Enggak, lu bisa sampai melanglang buana keluar Indonesia itu pertamanya di mana? Gimana? Pertamanya itu awal karir modeling ya, itu di Surabaya tahun 2017. Memang lu berarti model. Kadang-kadang kan ada yang gitu tuh, misalnya lu kan banyak tuh yang misalnya lagi lu lagi makan di restoran itu tiba-tiba ada kalau di musik itu produser ya, kalau di film, kalau di model apa ya? Scouter. Jadi kayak ada yang nge-scout gitu. Bukan gitu belum. Sejarahnya. Jadi kayak gitu. Temen itu dia dulunya model, terus dia pengen nawarin aku buat jadi model, mau nggak jadi model, dan akhirnya dikenalin sama temennya. Jadi awalnya emang dimulai dari Surabaya, terus akhirnya belajar jadi ke Jakarta. Oke. Ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Di Surabaya lu umur berapa? Maksudnya pas SMA, SMP? Itu pas SMA kelas 1. Oke. Masih 16 tahun. Terus habis itu tahun 2018 akhirnya nyoba ke Jakarta. Tahun 2019-nya itu baru merantau. Pertamanya tuh dulu bisa sampai ke ditarik ke Majen Internasional gimana? Itu sebenarnya gara-gara dia, scoutersnya dia itu ngelihat Rizal di Instagram. Jadi emang ada Worldwide Placement Agency. Dia suka ngeliatin anak-anak atau model-model yang istilahnya di luar Eropa gitu. Ya di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia gitu, dan kebetulan mereka emang suka sama salah satu agensinya Rizal, sama agensinya Rizal di Indonesia, Persona. Terus mereka mau kayak nge-scout anaknya, dan itu pun mereka Zoom call pada saat itu kan karena zaman pandemi juga. Sebelum pandemi. Oh, sebelum malah. 2019. Terus habis itu ya udah, itu pun masih belum langsung berangkat. Itu dikasih PR kayak misalnya suruh ngurusin badan, disuruh ngurusin 10 kilo. Emang dulu nggak sekurus ini? Enggak. Dulu nggak sekurus ini. Lu sekarang berapa kiloanya? Sekarang mungkin 60-an. Kalau dulu masih 68, 70. Oke. Dan lingkar badannya kan nggak sesuai sama standar internasional. Jadi emang harus disuruh, ada tuntutan untuk ngurusin 10 kilo biar bisa kayak standar internasional. Iya. Gitu. Dan akhirnya dari 2019 udah sign sama 3M dan sempat interview juga sama manajemen di Paris sama Milan pada saat itu. Terus baru bisa berangkat itu 2022. Setelah pandemi. Setelah pandemi. Yang menarik tuh sebenarnya gini, lu tuh kan sebetulnya belum jadi, istilahnya kalau di Indonesia tuh belum jadi model yang lama di Jakarta gitu ya kan? Tapi lu langsung langsung. Nah, perbedaannya apa sih? Pasti beda. Tapi yang suka gini, yang mencolok lah. Mindset. Apa tuh mindset? Jadi kayak bagaimana cara kita memandang posisi kita sebagai model dengan klien dan manajemen. Kadang itu suka orang mungkin baru baru masuk ke dunia industri modeling gitu. Dan jadi mereka kayak awalnya akan buta akan segalanya dan mungkin masih belum tahu. Jadi kayak masih ya buta aja dan akhirnya setelah kesini jadi ngerti gimana sih perspektif model sebagai manusia gitu. Kayak gitu, jadi kayak model itu juga manusia, jadi kayak banyak hal yang Rizal dapetin dari perspektif orang lain di luar Indonesia gitu. Dan itu kayak bikin Rizal bisa upgrade lah. Emang kalau di Indonesia?
Bisa juga gitu, cuman kayak marketnya Rizal kebetulan di luar negeri. Oh, bukan. Yang mengenai tadi tuh. Mengenai memanusiakan model. Iya, tapi kalau di Indonesia bisa juga, tapi kan lebih asik kalau misalnya kita bisa ngerti dari orang di luar Indonesia kan, kalau culture-nya beda gitu. Dan kita udah tahu Indonesia itu seperti apa dan gimana akumulasinya, antisipasinya gimana gitu. Tapi kalau misalnya di luar kan beda gitu. Oke. Jadi ada hal-hal baru yang masuk, itu seru sih. Ada nggak sih kesalahan di dunia permodelan Indonesia? Setelah lu go internasional, setelah lu jalan di show-shownya di Paris, Italia, nggak apa-apa men, lu omongin aja. Kok itu kalau memang untuk memajukan permodelan Indonesia kan nggak ada salahnya. Kelemahannya apa? Mungkin karena ini ya, lebih kalau di Indonesia itu masih mikirin adanya culture, agama, dan makanya kalau misalnya kita ngomongin fashion itu lebih diverse di luar gitu. Jadi semua bisa bebas, lebih bebas berekspresi. Jadi kayak ya itu yang membedakan sebenarnya. Karena kan ada batasan limitasi di Indonesia gitu. Jadi makanya kayak kalau dibandingin sama yang di luar itu beda gitu. Dari sistemnya juga beda gitu. Sistem kerjanya, sistem ya kerjanya juga, dari fashionnya juga beda gitu. Kalau itunya keprofesionalannya kurang lebih sama sih sebenarnya. Mereka juga lebih sama-sama profesional, cuman kalau yang di sini orang lebih strict, lebih tegas dan lebih disiplin, lebih saya tak gitu loh. Gimana sih, kayak iya kayak A langsung A gitu, B gitu langsung B gitu. Jadi mereka makanya sistem kerjanya itu lebih bentar daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia show atau photoshoot tuh kadang bisa seharian gitu. Kalau mereka bisa kayak 8 jam gitu. Gitu. Pasti. Kadang ada yang lebih, tapi mereka taat aturan, disiplin gitu. Ada cerita yang norak banget nggak? Ada sih yang ini nggak norak sih, tapi kayak kalau misalnya model di sini pertama kali debut itu mereka kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah show datang dan happy gitu kan. Tapi kalau Rizal pertama kali show itu sempat biasa aja gitu. Pas show biasa aja, terus pas pulang mau ganti baju itu kan banyak orang di depan, kayak ada fotografer dan segala macam. Terus Rizal nangis. Kenapa? Nangis aja kayak nangis bangga. Nangis bangga tapi kayak keluar sendiri iya, aja. Keluar, bukan, dan itu bukan nangis nggak gitu, cuman keluar tapi gitu. Banyak orang kayak jadi orang lihat ini kenapa ya gitu. Iya gitu. Itu terus kayak, gimana? Ada yang nanya? Nggak ada, aku langsung kabur kayak ngejauh, benar-benar ngejauh. Itu sih kayak emang benar-benar nggak mau dilihat orang gitu kan, nangis kan kayak dikira apa gitu. Ya. Oke, itu ada lagi yang norak. Norak kedua adalah Riza tuh kalau misalnya datang di show-show yang gede, di setiap show gitu, kadang kan ngeliatin ada jajanan atau makanan. Iya. Maksudnya di situnya. Iya, jadi emang disediain jajan gitu. Jadi Rizal setiap show itu bawa tas gede. Tas gede kayak tote bag. Gue bawa semua. Jadi kayak kan ada sisa, iya, jadi semuanya gue bawa. Kadang ada yang makanya udah habis, tapi kadang ada yang masih banyak banget kan, jadi diambil buat bermain kan. Jajanan. Terus diambil deh itu sampai setas full penuh itu bawa, nggak malu. Ada yang lihat? Sempat ada yang lihat. Terus tapi ya udah mereka cuek aja. Itu tetap aja anak kos-kosan. Anak kos-kosan. Daripada Indomie terus ya udahlah nggak apa-apa itu. Dan kalau beli kan mahal. Kalau beli kan mahal tuh, satu snack bar kan bisa €1 gitu kan. Jadi mending bawa aja, dapet tuh 10 snack bar terus banyak banget sandwich ada. Foto yang lu sangat banggakan sekali karena pas ngelihat, waduh keren, yang mana? Yang produk apa? Foto buat magazine. Yang mana? Produk itu apa? Buat Vogue magazine. Vogue mana? Vogue di Italia. Vogue Italia. Lu pakai baju apa? Bajunya siapa ya itu ya? Lupa, Miu Miu kayaknya. Oh ya. Atau iya. Kenapa? Karena itu Vogue Italia. Jadi publicity-nya itu oke banget gitu kalau misalnya di mata fashion. Kalau udah masuk, menurut Rizal, kalau misalnya udah masuk Vogue Italia, itu udah prestasi paling besar.
pas lu foto sama Vogue Italia itu bener nggak? Setelah itunya lu memang langsung banyak job? Alhamdulillah karena setelah fotonya keluar itu emang kerasa banget. Jadi kayak akhirnya klien jadi lebih tahu ya, Rizal. Si Rizal yang waktu kemarin di Vogue ini tadi. Ya. Karena kan banyak pekerja fashion di sini kan, dan nggak semua orang tahu Rizal gitu. Jadi dan model juga banyak juga. Betul banget. Model yang lebih bagus dari Rizal juga banyak gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah aja bisa masuk magazine yang global, top of the topnya. Yes. Gitu. Lu pesen buat orang yang memang mau sama dengan lu dan go internasional apa sih yang harus dibekali lah gitu istilahnya? Kalau kita ngomong mental mungkin udah biasa ya, karena mental tuh pasti dibutuhkan di semua bidang gitu kan. Mindset juga gitu, karena kita harus lebih pintar gitu kan, harus bisa pintar lah untuk apa yang kita kerjakan, dan lebih berani aja sih. Berani apa nih? Lebih berani dalam melakukan suatu hal gitu, karena kalau misalnya kita udah takut duluan yang nggak bakal jalan, dan kita nggak akan tahu di depannya akan gimana gitu. Jadi ya let it flow aja apapun itu. Karena ini berbicara internasional, apply-nya ada nggak yang ya mungkin masukin ke sini deh, masukin ke sana deh, kayak lamaran kerja lah kan istilah gitu kan? Ada nggak masukan? Kan entah mungkin ada Rizal yang dari Papua, Rizal yang dari Kalimantan, itu gimana Zal gitu caranya gue bisa sampai Vogue Italia atau sampai bawain Fendi atau apa? Harus apa ini sih, karena kan kalian mau masuk ke industri fashion, jadi kalian harus tahu kalian akan bekerja dengan siapa dan siapa yang berperan di industri itu. Jadi kalian harus cari tahu kayak agensi, terus brand, dan pokoknya semua orang yang berperan di industri fashion kalian harus cari tahu. Dan kalau misalnya emang mau apply, emang mau di situ, ya harus benar-benar cari tahu gitu. Kayak makanya kalau misalnya kalian nggak tahu di mana harus apply, gimana caranya, cari tahu kan banyak media kan, di Instagram banyak, terus kayak bisa cari, biasanya kadang ada agensi yang emang open casting gitu kan, buat model-model gitu, banyak kok agensi yang open gitu. Jadi kayak berani aja, karena kebanyakan orang udah insecure dulu gitu. Kak, tinggi aku nggak segini, Kak, banyak jerawat kayak gitu kan, Kak aku pendek banget, Kak aku ketinggian gitu. Justru itu yang menghambat kalian gitu loh. Kayak sebenarnya apply aja dulu. Karena kalau misalnya kita nggak berani, nggak akan ada jawaban. Betul. Jal, sekarang jawab cepat ya. Siap? Are you ready? Paris Fashion Week, Milan Fashion Week. Milan Fashion Week. Kanye West, Virgil Abloh. Virgil. Vintage atau street? Vintage. Nike atau Adidas? Adidas. Healthy food atau junk food? Junk food tuh enak. Guys, Rizal Rama. Kita berdua pun